segala pujian hormat syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang mempunyai rencana yang indah bagi setiap kehidupan umat-umat ciptaan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini kami boleh melihat perkara ajaib, perkara iman Tuhan buat dalam keluarga Nomlini, keluarga Benu. Dan kami bersyukur bahwa setiap kami akan mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu saat ini kami siapkan hati kami untuk dikuatkan oleh firman Allah yang akan disampaikan. Berbicara bagi kami Tuhan, kekuatan bagi keluarga, kekuatan bagi jemaat, bahkan kami hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini. Urapi hamba-Mu, berbicara bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sidang penghiburan yang saya kasihi dan juga keluarga yang berduka, kiranya ini berita firman akan menjadi penghiburan dan kekuatan kita. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Karena itu firman adalah kehidupan kita. Firman adalah penghiburan dan kekuatan kita. Dan saya akan membacakan bagi kita berita firman hari ini dari kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-14. Kitab suratan Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sekali lagi, padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang muncul sebentar dan kemudian lenyap. Baik, firman hari ini saya sampaikan, ini Mama Adriana tidak dengar lagi. Tugas untuk dia mendengar firman Tuhan sudah berakhir. Tetapi bagi kita yang ada hari ini, terkhusus keluarga yang berduka, anak cucu, dan semua sidang duka yang hadir, hari ini firman Tuhan disampaikan untuk kita. Dengan tema hidupmu seperti uap. Sekali lagi, hidupmu itu seperti uap. Kita ngerti uap itu adalah perubahan dari zat cair ke zat gas. Dan zat gas itu dia begitu cepat. Begitu cepat berlalu dan tidak terlalu lama. Dan firman Tuhan mengumpamakan bahwa hidup anak-anak manusia demikian, seperti uap. Jika kita bandingkan hidup ini dibandingkan dengan benda, dengan batu, dengan kayu, dengan besi, dengan keramik, dengan tehel, dan lain-lain. Rupanya itu benda-benda itu lebih kuat, lebih bertahan lama daripada hidup tubuh jasmani manusia ini. Karena tubuh jasmani manusia diumpamakan seperti uap. Dan saudara-saudara supaya ngerti dan tahu bahwa material yang paling cepat rusak dan paling lemah di muka bumi ialah material daging. Ini daging. Dia hanya kena virus, kuman, bakteri, alergi, infeksi, kelaparan, kedinginan, kena panas, kelemahan sedikit, sudah sakit dan lenyap, bisa mati. Itulah tubuh manusia dari daging. Kalau dari besi, dari keramik, dari beton, dari semen, dari tembok, dia kuat, bisa bertahan lama. Tetapi daging, dia material yang paling lemah. Kematian manusia tidak tahan. Daging ini kalau tidak dirawat, luka membusuk. Hari ini kita dipanggil pulang, roh kita kembali kepada Tuhan, tubuh kita seketika bisa membusuk. Begitu cepat. Sehingga Yakobus, Rasul Tuhan, dia menyampaikan ini untuk menggambarkan kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan ngerti bahwa hidupmu itu seperti uap, seperti zat gas yang begitu cepat. Hari ini dilahirkan, bertumbuh, begitu cantik, ganteng, kuat. Tidak lama kemudian mulai berubah
menuju kepada ketuaan, dan juga dengar-dengar kesehatan mulai menurun, dan akhirnya juga mati. Itulah digambarkan oleh Yakobus. Nah, sebab itu di sini Yakobus mau disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa dikatakan bahwa kalau dia seperti uap, maka dikatakan bahwa hidupmu itu hanya sementara. Jadi sekarang kita hidup, kita sedang mengalami atau menjalani kesementaraan itu. Hari ini kita sehat, kita berkarya, kita sedang menjalankan kesementaraan itu. Itulah kesementaraan. Kenapa sementara? Karena memang kita seperti uap yang nanti sebentar itu kesementaraan akan berkurang dan lenyap. Siapa bilang hidup ini lama? Hidup ini terlalu singkat, digambarkan seperti uap. Nah, sebab itu dalam kesementaraan atau singkat ini, Salomo berkata begini dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Atau dengan kata lain, kesimpulannya, untuk segala sesuatu di kolong langit ini semua sementara. Tubuhmu sementara, pernikahanmu sementara, tugasmu sementara, rumah tanggamu sementara, semua yang kau miliki semua sementara. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Semua itu kesementaraan. Jadi kita sedang mengalami kesementaraan yang tadi kitab Yakobus berkata dia hanya kelihatan sebentarlah saja, lantas dia akan lenyap. Lihat mama kita. Bulan lalu saya masih ke sini, masih ketemu, lihat beliau masih duduk di depan pintu, jemur panas. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Nanti setelah dimakamkan sudah terjadilah kelenyapan, sudah tiada. Hanya tinggal kenangan, memori, foto-foto yang dilihat, gambar-gambar yang dilihat, mungkin cerita tentang beliau. Itulah manusia, bahwa kita sebentar saja kelihatan, tapi nanti akan lenyap. Nah, dalam perjalanan kesementaraan ini, itu yang pertama, nanti kita akan menuju kepada yang disebut finish. Finish itu lenyap, tidak ada lagi. Mana Mama Adriana? Oh, sudah tidak ada. Mana Ibu Gembala? Sudah tidak ada. Dan itulah yang disebut hidup manusia sementara, seperti uap. Mengalami kesementaraan dalam hidup, dan juga nanti finish, yaitu kelenyapan, lenyap, tidak ada lagi. Itulah manusia. Nah, karena itu si Rasul Yohanes disampaikan supaya kita, yang kedua, kita harus sadar. Lihat dalam kalimatnya, padahal kamu tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi besok. Hari ini kita kuat gagah, tapi tahu kegagahan dan kekuatan kita, kenikmatan hidup ini sementara, sedang mengalami kesementaraan. Nah, karena itu kita tidak tahu kapan hari mati kita. Apakah nanti hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Atau 1 jam ke depan, kita tidak tahu. Kapan kita selesai, kapan kita mati, kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada satu orang yang tahu. Memang dalam Alkitab diceritakan ada orang-orang khusus yang sudah mendekati hari kematiannya, Tuhan memberitahukan kepada dia supaya diberikan pesan-pesan terakhir kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada keturunannya, bahwa dia sebentar lagi akan meninggal. Tetapi semua itu rahasia dan rahasia Tuhan, yang tahu hanya Tuhan. Nah, karena itu dikatakan bahwa kita tidak tahu hari esok kita. Apa hari esok kita? 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, atau 1 minggu kemudian, 1 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Itu rahasia Tuhan bagi kita. Nah, karena itu di dalam kehidupan yang sementara dan kita tidak tahu kapan hari mati kita, itu yang hanya tahu Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti kata Yesus, dia berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saya mau tanya Anda di sini dan kita semua, siapa yang tahu hari kematiannya? Jam berapa dia mati? Minggu keberapa, bulan keberapa, tahun keberapa, sampai umur berapa dia mati? Kalau sampai dia tahu, artinya dia itu maha tahu.
Kalau sampai dia tahu hari kematiannya, dia maha tahu. Artinya dia sederajat dengan Tuhan. Hebat dia. Tetapi ternyata tidak ada satu manusia yang tahu kapan hari kematiannya. Apakah 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kemudian. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, karena ketidaktahuan kita ini bukan maha tahu dan kita bukan Tuhan. Kita bukan kali, kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Karena itu sebagai makhluk Tuhan dalam hidup ini yang penuh kesementeraan ini, kita harus apa? Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya tidak tahu saya mati hari apa, jam berapa, umur berapa. Apakah mati karena hanya mati dalam kesehatan, atau mati dalam kesakitan, atau mati dalam kecelakaan, atau dalam kelaparan, atau mati karena peperangan dan peristiwa-peristiwa yang lain. Alkitab berkata bahwa sehelai rambut di kepalamu untuk dia gugur pun atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan mati karena ini, karena itu, semua karena seizin Tuhan. Nah, sebab itu kita sebagai anak Tuhan, karena kita tidak tahu hari esok kita, kapan hari kematian kita, tugas kita seperti kata Yesus dalam Matius 25 ayat 13 itu, tugas kita hanya berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga bukan kita begadang hanya main kartu, jaga melayat dalam pelayatan, bukan. Berjaga-jaga secara rohani, hidup di dalam pertobatan. Kalau orang hidup dalam pertobatan, kapanpun Tuhan mau panggil, dia sudah siap. Tidak menyesal dia. Sebagai gembala sidang, kadang-kadang mendampingi jemaat yang sakit dan harus mati, didoakan untuk penyerahan kepada Tuhan. Menurut saya lihat lebih baik orang kalau mati menderita sakit lebih baik daripada mati seketika. Kadang-kadang manusia ini terlalu asik menikmati uangnya, menikmati barangnya, menikmati sehatnya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, segala aspek miliknya. Dia lupa tentang hari besok dia akan mati. Dia lupa bahwa kesementeraan ini yang dia miliki, dan dia sudah siap-siap menuju kepada finish atau kelenyapan itu. Dia lupa, terlalu asik berkhotbah, terlalu asik jadi pendeta, lupa tentang hari kematiannya. Terlalu asik kerjakan ini, buat itu. Dalam pergumulan, orang lupa bahwa dia sedang ditunggu finish. Masuk dalam finish untuk kematiannya. Nah, karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, saya lihat lebih baik kalau orang itu dia mau mati, lebih baik dia sakit dulu. Karena orang timur bilang kalau dia mati, dia sakit, dia bisa neketi. Dia neketi, dia periksa, Tuhan, ampuni salah pikir, salah lihat Tuhan, ampuni salah dengar saya, salah bicara, salah batin, salah hati, salah sikap, salah kebijakan, salah keputusan, salah relasi, salah saya. Saya minta ampun, koreksi. Setelah dia periksa diri, ada pertobatan, ada perubahan, ada pemberesan dengan Tuhan dan sesama, baru dia mati. Bagus. Tapi wahai, itu kasihan bagi mereka yang tidak siap sedia, tidak dalam pertobatan, tiba-tiba celaka mati, tiba-tiba jantung stop dan mati. Belum ada pertobatan, belum ada pemberesan. Nah, karena itu Yesus bilang, hari kematian kita itu kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Hamba Tuhan yang hebat pun di dunia ini tidak tahu hari kematiannya kapan. Dia tidak tahu. Nah, karena itu hanya Yesus berkata dalam Matius 25 tadi ayat 13, tugas kita hanya berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan berjaga-jaga itulah pertobatan itu. Orang kalau di dalam pertobatan dia siap, Tuhan, saya mau mati karena diizinkan celaka, puji Tuhan, siap. Saya mau mati karena dalam hanya tidur-tidur, lantas mati dalam kesehatan, siap. Mati karena sakit, siap. Mati karena apapun, siap. Karena penerbangan dan jatuh pun, siap. Karena saya sudah dalam pertobatan, tidak takut. Biasa orang yang takut mati, orang yang belum apa ya? Belum siap, artinya belum apa? Belum bertobat. Dia takut. Satu kali ini istri saya kena sakit tipes ya, opname di rumah sakit Soe.
kurang lebih 2 minggu saya mendampingi, menjaga dia di satu ruangan bangsal, tapi kami sendiri, dia sendiri. Lantas di depan kamar kami juga ada seorang hamba Tuhan yang dari Pene sana juga sakit. Dia sakit, pernah sakit kuning ya, sakit liver, sakit cukup parah. Saya mendengar dia punya pergumulan mau kematian. Dia hamba Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mati Tuhan, saya tidak mau tinggalkan anak-anak saya Tuhan, anak-anak saya masih kecil, saya tidak mau mati, saya tidak mau meninggalkan semua itu. Padahal hamba Tuhan, saya belum siap mati, saya belum siap mati. Dia berteriak begitu, sampai akhirnya suaranya tenggelam dan hilang, akhirnya masuk finish juga. Biasa orang yang tidak siap, orang yang belum bertobat. Tapi kalau orang sudah bertobat dibilang Tuhan, terserah Tuhan. Saya teringat, saya punya mama mertua, dia mati itu sudah 92 tahun. Dia umur 80-an, setiap kali kami ke Jawa, dia bilang, anak tolong doakan saya dulu. Doa untuk apa mama? Doa supaya saya mati sudah. Saya sudah siap. Kami doa, Tuhan bisa cabut nyawanya sudah mati. Tidak mati-mati, dari 80-an sampai 92. Itu haknya Tuhan ya, bukan hak pendeta. Kalau pendeta suka pencabut nyawa, itu bukan pendeta, itu suanggi. Ya, jadi kita hanya tugas kita hanya berdoa saja. Tapi hak untuk mematikan dan menghidupkan seseorang itu adalah tangan Khalik Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang tahu hari hidup kita. Tugas kita hanya berjaga-jaga itu yang tadi itu. Saya kadang-kadang kagum kita orang Timor ini, atau meto lamanedok. Kadang-kadang kalau kita mau mati, saya ingat nenek saya sendiri. Dia bilang, anak, cucu sini siap Infutman awiyafa. Jadi masih hidup, dia minta sapinya harus diikat di situ. Kami tanya, untuk apa sapi? Supaya waktu ada orang datang melayat, saya jangan malu. Harus cukup makan, cukup minum. Kalau tidak saya malu. Jadi waktu masih hidup, sapinya harus sudah diikat, babinya sudah diikat, petinya sudah disiapkan, lubang sudah disiapkan. Sudah siap semua, pakaian yang dia mati harus sudah siapkan semua. Kainnya, sarungnya, ini kebayanya sudah disiapkan. Ya, orang Timur ini hebat, siap semua. Tapi alangkah lebih hebatnya lagi kalau kita bersiap dalam pertobatan. Sehingga waktu Tuhan panggil kita kapanpun, kita sudah siap. Dengan itu lagu, kalau bunyi sangkakala. Ya, waktu namaku disebut, dipanggil, saya ada, mana-mana Tuhan panggil, ya Allah ini, saya sudah siap. Orang dalam pertobatan, kapanpun mati, dia tidak takut, saya sudah siap Tuhan. Itu namanya berjaga-jaga. Nah sebab itu, di situ Paulus Yakobus berkata kepada jemaat Tuhan, kamu tidak tahu hari esok kamu, kapan kamu mati. Kita mungkin hari ini kita melayat mama di sini, besok mungkin ada satu dari antara kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita tidak tahu. Hari ini kita boleh datang menghibur keluarga duka, tapi mungkin besok keluarga duka pergi menghibur kembali kita yang berduka. Hari ini rumah tangga di sini mengalami kedukaan, besok bisa tetangga-tetangganya bisa mengalami itu. Karena itu rahasia Tuhan. Dan setiap yang hidup di dunia adalah fana, sementara. Semua ini sementara. Nah karena itu Paulus Yakobus bilang, kamu tidak tahu ya kapan hari kematian kamu itu tiba. Tugas kamu hanya siap sedia, yaitu pertobatan. Alangkah mengerikan kalau engkau mati belum bertobat. Alangkah mengerikan engkau mati dalam dosamu yang engkau belum bereskan. Antara Tuhan dengan engkau dengan Tuhan, engkau dengan sesama. Makanya itu ajaran orang Timur, nakiti itu baik juga lah, supaya bisa koreksi diri, sehingga jangan mati di dalam dosa. Berbahaya kalau mati dalam dosa, sudah terlambat. Yang ketiga, Paulus Yakobus berkata, karena kita tidak tahu kita punya hari kematian itu kapan, dan tugas kita hanya berjaga-jaga dan pertobatan. Terus yang ketiga dia bertanya, apakah arti hidupmu? Dengan kata lain begini, apakah guna hidupmu? Kalau hari ini engkau hidup sehat, tapi sehat juga sementara. Bekerja juga sementara, pendeta juga sementara, pelayanan juga sementara, semua serba sementara. Nah karena kesementaraan itu dia bertanya, apakah arti hidupmu yang sementara ini? Atau dengan kata lain, apakah guna hidupmu? Kita yang jawab, ini pertanyaan.
Dalam ayat ini dikata ada tanda tanya, supaya kita sendiri menjawabi pertanyaan Alkitab itu. Apakah guna hidupmu? Tuhan beri sehat. Saya mau tanya, kesehatan ini dapat dari siapa? Kehidupan ini dapat dari siapa? Napas hidup ini dapat dari siapa? Tubuhmu ini dapat dari siapa? Siapa yang ciptakan? Di toko tidak dijual kesehatan dan napas hidup. Semua ini pemberian Tuhan yang luar biasa kepada kita. Nah, karena itu hidup yang sementara ini dia bertanya kepada kita, apa gunanya engkau hidup? Tuhan beri sehat, Tuhan beri napas hidup, Tuhan berikan semua berkat dan fasilitas, hidup dalam berkat. Nah, penggunaan itu untuk apa? Hidup untuk apa? Hidup untuk Tuhan atau hidup untuk setan? Hidup untuk surga atau hidup untuk neraka? Ini pertanyaannya, kalau kita sendiri isi ini pertanyaan. Supaya hidup kita berguna. Karena dia berkata bahwa apa arti hidupmu atau apa guna hidupmu? Hidupmu harus berguna. Pertama untuk kemuliaan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Sehat untuk Tuhan, hikmat untuk Tuhan, diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Berguna supaya bisa melayani Tuhan. Kalau bisa dalam gereja jangan jadi penonton, pelihat. Orang timur namanya matan bikeli. Kalau namanya keli alan ablas atau ini itu anak ablas. Lah bahasa Yunani SI. Inti aman ablas nu wah kelile kok kah. Kelile amat kah. Apalagi dia jadi komentator. Tahu komentator? Harus begini. Tapi untuk ulurkan tangannya, waktunya, hikmatnya, kekuatannya, apalagi inloid, Kaisar tidak akan mau. Bagaimana pekerjaan Tuhan bisa maju kalau kita hanya jadi penonton dan hidup kita tidak berdaya guna, berfungsi guna, berhasil guna bagi gereja Tuhan? Padahal tadi pertanyaan, apa arti hidupmu atau apa guna hidupmu? Hidupmu yang pertama layani Tuhan. Di gereja harus berfungsi, jangan jadi penonton. Saya pernah ketemu dengan jemaat, ada yang sudah mau mati. Jemaat kami di Zoe pas mau mati, berapa tahun yang lalu, darah sudah keluar dari hidung, dari telinga, dari mulut. Pak Pendeta, tolong doa ya kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan. Itulah alasan manusia. Kalau dia sakit, kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan. Tapi selama dia sehat, selama dia hidup, selama dia kuat, di mana hidupnya berdaya guna untuk pekerjaan Tuhan? Di mana sumbangsinya, hatinya, tenaganya, waktunya, hikmatnya, kepintarannya, kekuatannya untuk melayani Tuhan dan berikan buat pekerjaan Tuhan? Tidak pernah ada. Nanti tunggu dulu kalau sakit baru naketi. Ya, kalau kuna wafmepu usneno, ya terlambat. Sudah terlambat. Kemudian hidup kita berguna bagi pelayanan yang akan sesama. Sudah melayani Tuhan, melayani sesama. Syukur menjadi berkat bagi suami, jadi berkat bagi istri, jadi berkat bagi anak cucu. Kalau Tuhan tempatkan di dalam pelayanan pemerintahan, jadi berkatlah di pemerintahan. Kan tiap orang kepercayaan Tuhan itu skupnya berbeda-beda. Ada orang jadi pendeta, kadang jadi pengajar lagi. Ada orang jadi pendeta, pengajar, kadang ada politisi lagi. Ya itu kepercayaan Tuhan, silahkan. Tapi Tuhan mau di mana kemana Tuhan percayakan engkau harus berdaya guna, berfungsi guna di sana. Menjadi berkat bagi orang, menjadi guna. Kehadiran kita di sana menjadi berkat. Waktu hadir di gereja menjadi berkat. Hadir dalam keluarga menjadi berkat. Hadir di sekolah menjadi berkat. Hadir di kantor menjadi berkat. Hadir di masyarakat menjadi berkat. Di mana-mana. Kenapa? Hidup kita bermakna, berdaya guna, berfungsi guna. Menjadi alat Tuhan di sana. Itu yang Tuhan mau. Karena ingat, hidupmu hanya sementara. Seperti apa ya? Seperti uap. Kalau saya terjemahkan lurus, inilah uap-uap yang sedang menguap. Terlalu asik menikmati hidup ini, tidak menyadari bahwa saya bukan uap. Siapa bilang? Waktu makan enak, minum enak, pakai enak, hidup yang enak-enak menutupi kesadaran kita bahwa kita ini hanya sementara. Wah, terlalu asik menikmati hidup ini. Indah, wah hidup ini asik. Lupa bahwa besok saya harus mati.
lupa untuk bersiap-siap, lupa untuk koreksi diri, lupa supaya bertobat. Pertobatan itu bukan seketika, pertobatan terus menerus sampai akhir. Jangan bilang Tuhan dulu saya bertobat, sekarang tidak bertobat lagi. Tahun lalu saya sudah bertobat terus. Hidup itu dalam perjalanan hidup terus dalam pertobatan, itulah berjaga-jaga. Sebab Tuhan panggil, saya sudah siap. Kapanpun saya sudah siap. Baik. Bagaimana keluarga? Sudah siap semua kok? Kalau Tuhan panggil, ayah al-nuwais natabi nanam taukul. Ya, baik ya. Jadi itulah firman Tuhan bagi anak-anak ini. Kakak Yopi ya dengan adik-adik semua, Irna ada di sana. Ini Mama dan Bapak sudah tidak ada lagi. Tapi harap itu nilai-nilai iman nenek yang Bapak dan Mama kasih itu jangan sampai hilang. Ya, saya waktu berapa tahun lalu ada pimpinan daerah kita di Maluku meninggal. Saya hadir dan juga melayani pemakaman. Tiba untuk waktu mau menyerahkan penggembalaan kepada ibu gembala dan anak-anak. Mereka tolak, Bapak kami tidak siap jadi gembala sidang. Saya berdekati, kenapa ya tidak mau? Saya tak Bapak, saya tidak tahan pikul salib, berat, saya tidak mau. Saya tanya anak saya, kami tidak mau jadi gembala sidang, berat, betul tidak mau, berat. 2 hari saya bertanya-tanya, kenapa tidak mau, tidak siap? Oh terlalu berat jadi gembala, kami tidak mau. Jadi saya harap hari ini kami tidak ada pelantikan gembala, kami doakan mungkin hanya penjabat sementara sampai kami menunggu lagi ini sikap dari anak cucu di sini. Apakah mau tetap pikul salib atau mau menyerahkan salib kepada yang lain? Supaya jangan terjadi kekosongan di gereja. Karena anak-anak semua belum lengkap ya, masih ada 1 anak yang di Kalimantan. Jadi kami tunggu saja. Masih mau pikul salib atau tidak mau? Nah, nilai-nilai iman dan nilai-nilai pelayanan yang ditanamkan Bapak itu kalau bisa jangan sampai tidak tertanam di hati di hidup ini. Sampai akhirnya antipati. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau untuk apa? Berhasil berdaya guna bagi pekerjaan Tuhan. Saya permisi ya, saya ini omong-omong, artinya saya omong vulgar terbuka saja. Kita hamba Tuhan, ayah kita, ibu kita hamba Tuhan, ini kita sudah hidup dari berkat Tuhan. Dari kita di dalam kandungan, makanan yang ibu makan untuk gizi buat kita. Sampai kita dilahirkan, kita makan berkat Tuhan. Kita sekolah semua dari berkat Tuhan. Bahkan sampai kita menikah pun dari berkat Tuhan. Tidak boleh sampai mau pikul salib. Saya tidak siap berdaya guna, berfungsi guna bagi Tuhan. Kalau sampai menolak salib, maka engkau menyangkal berkat Tuhan yang Tuhan beri kepadamu. Begitu. Jadi Tuhan mau supaya apa artinya hidup ini? Apa guna hidupmu? Guna hidup saya untuk melayani Tuhan. Begitu. Kapanpun Tuhan izinkan pikul salib, berat sekalipun, terhina dihina pun, saya siap pikul salib Tuhan, apapun terjadi. Itu keputusan supaya hidup ini bermakna, berguna bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, bagi jemaahnya, dan juga bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau, karena hidup kita hanya sementara. Jangan tunggu dulu ya, saya akhiri dulu. Jangan tunggu nanti kalau sudah sakit, O2 sudah taruh di sini. Di rumah sakit sudah taruh O2. Kemudian permisi sudah pasang keteter. Napas tinggal hanya di pintunya untuk mau selesai, baru berdoa, Tuhan, kalau Engkau beri saya kesempatan kedua, saya mau melayani, saya mau berdaya guna bagimu. Sudah apa? Sudah terlambat. Ya, jadi contoh ini Mama lah. Mama ini pendidikan kan tidak tinggi. Rupanya hanya mungkin tamat SMP, mungkin hanya SD saja. Tapi waktu Bapak meninggal, dia bilang saya siap pikul salib. Dalam keterbatasan kebodohan saya, ini bahu saya Tuhan, saya siap jadi ibu gembala yang terus melayani Tuhan sampai akhir. Saya waktu kemarin tahu kenapa anak-anak tidak ada hadir semua. Anak yang adik sekolah apa? Sekolah teologi, kenapa tidak pulang? Waktu Bapak sakit, Mama sakit.
harus siap pikul salib. Keluarga gembala harus siap pikul salib. Mati hidup harus siap pikul salib. Waktu Bapak Benyamin Omleni sudah sakit-sakit dan mati, saya sudah ada pelayanan sendiri. Saya punya pelayanan waktu Bapak Benyamin Omleni, saya punya pelayanan 3. 1 di Kupang, 1 di Donohoni, 1 di kilometer 9. Waktu dia mati, dia panggil saya, nanti siapa yang layani gereja? Saya bilang, saya siap, ini bahu saya. Terus sekolah yayasan, ini saya siap, saya jadi ketua yayasan, urus sekolah. Anak-anak, adik-adik siap, adik-adik jadi kepala sekolah SMP, SMK, SMA, masuk semua siap. Pikul salib untuk melayani Tuhan. Bukan uang yang kita cari, tapi ingat berkat Tuhan, hidup karena berkat, jangan menyangkali Tuhan. Pikul salib. Orang bilang gereja Nomleni, ya silahkan. Orang bilang sekolah Nomleni, ya silahkan. Yayasan Nomleni, silahkan. Kami mau pikul salib. Begitu. Jadi harap ini adik-adik di sini juga demikian ya. Tolong pikul salib dan jangan menyangkali itu. Baik, ini sedikit firman dan contoh. Saya tidak banyak ngomong tentang mama. Kamu sudah hidup bersama mama sekian tahun, sudah tahu. Dalam kekurangannya dia sudah jadi berkat bagi kamu. Jadi berkat bagi gereja, bagi keluarga, dan banyak lagi. Itulah hidup ini seperti apa? Wow. Sebelum selesai berguna dulu. Ya, amin. Baik, ini nanti di sini tidak ada pelantikan gembala, tidak ada dulu ya. Kita menunggu waktu yang terbaik. Masih seorang anaknya dari Kalimantan kalau datang. Nanti kami dari organisasi pimpinan wilayah dan juga pimpinan daerah akan bertanya, apakah keluarga gembala masih mau memikul salib? Tidak. Kalau mereka tidak mau lagi, mereka harus bikin surat pernyataan bahwa kami tidak siap menjadi gembala. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja Pantai Kosta, bahwa kalau gembala sidang, bapaknya gembala sidang meninggal, kalau istri sama anak siap melanjutkan, harus diberikan kepada mereka. Kecuali kalau mereka tidak siap lagi, maka kita bisa menunjuk yang lain. Jadi kami masih tunggu ya si Adi datang, kami mau tanya lagi mau siap pikul salib atau tidak. Kapan dia datang ya? 40 hari kami tunggu ya. Jadi itu, sehingga gereja sini jangan terjadi kekosongan lama. Tidak boleh kekosongan lama. Dalam gereja biasa gembala hanya 1 orang, tidak gembala 2 atau 3 orang. Tidak ada gembala. Musa yang pimpin lebih kurang 2 juta Israel, umat Israel itu 1 Musa yang pimpin. Baru dibantu oleh yang lain-lain. Baik, ini itulah dalam ada beberapa organisasi gereja yang memunculkan pemimpin jamak, tapi pada akhirnya juga pecah-pecah. Mereka bilang, kita harus pemimpin jamak. Jadi gembala pemimpin gereja harus lebih dari 1, ada 2, ada 3. Akhirnya gereja tiap hari berkelahi terus. Pemimpin 1 sikut menyikut tidak bisa. Pemimpin hanya 1, tidak ada 2. Negara Indonesia yang 200 juta lebih, pemimpin hanya 1. Tidak ada RI 2. Tidak RI 3, 4, bukan 1 saja. Nah, begitu juga ini kita tunggu di sini ya. Itu saja. Mari saya minta ini ini anak adik ya, Bona ini hanya didoakan sementara. Penjabat bertugas secara administrasi saja, tapi bukan penggembalaan. Dia tidak berkhotbah, dia tidak melabaptis, tidak. Sambil kami menunggu ini adik datang ya, supaya ini salib jangan sampai disangkali oleh keluarga gembala. Dia hanya tugas administrasi untuk menjadwalkan tugas-tugas penggembalaan yang sudah dijalankan mama selama ini. Begitu ya, jadi nanti kalau jemaat ada sakit, ada syukuran, minta doa, minta nikah, minta baptis, datang ke Bona daftarkan, baru Bona sampaikan kepada wakil-wakil dari mama yang ada ini, mereka yang akan nanti melayani secara penggembalaan ya. Nanti kalau kita tunggu si Adi datang, kalau Adi siap pikul, ya kita lantik. Kalau tidak siap pikul, baru kita alihkan ke yang lain sesuai dengan anggaran dasar gereja Pantai Kosta. Sehingga tidak ada SK, tidak ada surat keputusan. Hanya kami doakan saja untuk menjalankan tugas administrasi. Mari ini berlutut di sini, jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, berlutut anak di sini.
Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyi pujian ini. Menghadap ke sini, menghadap ke sini. Di bawah saja. Ya. Kita nyanyi pujian hidup ini adalah kesempatan.